Shalom, perkenalkan nama saya Esterina Silaban dengan NPM 223410246. Saya dari kelas 6 MH. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan uji normalitas dengan alfa 5% dan multikolinearitas. Bila diasumsikan data telah terpenuhi uji asumsi klasik, maka saya akan melakukan pengujian regresi linear berganda dengan menjelaskan koefisien determinasi, fungsi regresi linear berganda, serta uji hipotesis parsial dan simultan dengan menggunakan alfa 1% karena saya adalah MPM genap. Nah, di sini berikut adalah data mentah yang akan saya olah dan sudah saya olah di data SPSS. Nah, di sini saya sudah melakukan penghitungan total setiap variabel, yaitu total variabel Loi, variabel KP, dan total KL. Nah, di sini masih ada satu lagi variabel yang belum saya hitung, maka saya akan beritahu bagaimana caranya. Yang pertama, eh, kita pilih transport, lalu kita pilih compute variable. Nah, di sini di dalam target variabel kita ketik total variabel KPS, karena ini tadi belum kita hitung. Nah, setelah itu kita masukkan variabelnya satu per satu seperti ini. Nah, setelah ini kita klik OK. Maka akan didapat hasil seperti berikut ini. Di sini sudah terdapat coloration, variabel Loi, variabel KL, variabel KPS, dan 4 variabelnya. Sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kita akan uji validitas regresi kolerasi dengan eh, pertama kita klik analyze, lalu kita klik correlate, terus bivariate. bivariate. Nah, di bagian sini kita masukkan variabelnya, kita masukkan semua variabel Loi. Nah, lalu kita tambahkan juga dengan total Loi. Lalu kita klik OK. Maka akan dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan cara pengerjaan, maka akan didapatkan hasil seperti berikut ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Kita klik scale, lalu kita pilih reliability analysis, lalu kita masukkan, kita masukkan satu per satu. Namun di bagian reliability kita tidak perlu memasukkan total variabel. Seperti ini. Kita masukkan satu per satu. Lalu di bagian ini, di bagian statistik, kita pilih klik scale dan scale if item deleted. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, begitu cara begitu juga dengan variabel selanjutnya. Selanjutnya kita melakukan uji uji validitas di bagian regression. Dari analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di bagian ini, di bagian dependent, kita memasukkan total KPS karena KPS ini merupakan variabel Y atau dependent. Lalu di bagian independen kita masukkan total Loi, yaitu X1, total KP X2, dan yang ketiga total KL X3.
Nah, selanjutnya di bagian plot kita klik plots, lalu kita pilih histogram dan normal normal probability plot. Kalau kita klik continue, lalu di bagian statistik kita pilih collinearity diagnosis, lalu kita klik continue, lalu save, lalu di bagian residuals kita pilih under, lalu kita pilih berikut ini, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan dapat hasilnya seperti berikut, regression. Nah, yang selanjutnya, untuk mendapatkan hasil seperti ini, saya akan mencontohkannya. Yang pertama, kita klik transform. Maaf, pertama kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs, lalu kita pilih satu sampel berikut. Nah, di bagian ini kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan terdapat end part test-nya seperti berikut ini. Nah, di sini saya sudah memindahkannya ke Word dengan data seperti berikut. Saya sudah melampirkan pengantar atau pendahuluan. Nah, di sini saya akan memberikan hasil pengolahan data dan analisis. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitasnya seperti berikut. Nah, berdasarkan hasil uji validitas terhadap keempat variabel penelitian, diperoleh bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai signifikan dan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian serta layak diajukan ke tahap pengujian reliabilitas. Di uji reliabilitas yang pertama dengan alpha 5%, maka akan didapat hasil seperti berikut. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Nah, di bagian ini analisis regresi linear berganda dengan alfa sama dengan 1%, maka persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan minus 6,642 ditambah 0,505 X1 ditambah 0,158 X2 ditambah 0,074 X3. Di koefisien determinasi didapat kesimpulan seperti berikut, yang menunjukkan bahwa 86,9 variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan secara bersama-samaan oleh variabel dengan keempat variabel tersebut. Nah, diuji hipotesis simultan, kriteria pengujian dengan menggunakan alfa sama dengan 1%, yaitu jika sigma lebih kecil dari 0,01, HO ditolak dan HA diterima. Dan jika sigma lebih besar dari 0,01, HO diterima dan HA ditolak. Karena sigma sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,01, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara parsial loyalitas konsumen terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk tidak signifikan pada alfa sama dengan 1%, sementara itu kualitas pelayanan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen merupakan faktor paling dominan dan konsisten dalam membentuk kepuasan konsumen dibandingkan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.